Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, dalam memenuhi tugas akhir rekayasa perangkat lunak, kami akan memaparkan atau mempresentasikan tugas proyek kami, yaitu mengenai perpanjangan SIM online berbasis web. Adapun kelompok kami terdiri atas, yang pertama saya sendiri adalah Afifah, kemudian ada Muhammad Rifki Aziz, Farhad Febrianto, serta Pinka Ananda. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rifki Aziz. Kepada Rifki, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Nah, tujuan dari pembuatan web itu sendiri yang berjudul Sistem Pelayanan Publik Perpanjangan SIM Berbasis Web adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perpanjangan SIM. Nah, dibanding dengan cara yang lama, keunggulan dari SIM online ini tentu saja dapat diakses dari mana saja dari penjuru Indonesia. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi antri ke kantor polisi. Hal ini juga memiliki keunggulan, yaitu lebih cepat dan praktis, serta mengurangi keluhan masyarakat terhadap proses pelayanan maupun sarana dan prasarana yang ada. Slide selanjutnya. Lingkup masalah. Yang pertama ada lingkup masalah. Yang pertama ada mempermudah proses pengisian data-data yang dibutuhkan. Jadi, user dapat mengisi datanya sendiri secara teliti, tidak terburu-buru, sehingga data yang dimasukkan benar adanya. Nah, juga tidak perlu melakukan antrian seperti perpanjang SIM offline. Lingkup masalah yang kedua, mempermudah proses transaksi pembayaran dengan metode yang sudah tersedia. Jadi, pada web telah disediakan beberapa pilihan bank yang akan dituju untuk transaksi pembayaran. Bukti pembayaran pun langsung tersedia di web tersebut ketika sudah melakukan transaksi. Lingkup masalah yang ketiga, mampu menampilkan data secara real-time. Secara real-time artinya, pada saat yang sama sistem akan bekerja untuk mengkonfirmasi apakah data yang kita masukkan benar atau salah. Lalu lingkup masalah yang keempat, mendapatkan data dari banyaknya data yang masuk lebih cepat dan terorganisir ke dalam database. Nah, tentu saja hal ini sangat efisien untuk waktu yang biasanya kita mengantri. Di sini kita dapat mengisi data secara masing-masing, sehingga sistem mampu menerima banyak data dalam waktu yang singkat. Lalu lingkup masalah yang kelima, memberikan pemberitahuan proses pelaksanaan permohonan SIM dengan cepat karena terkoneksi dengan email dan nomor telepon. Nah, jadi setelah kita mengisi seluruh data, jadi sistem langsung akan mengirimkan notifikasi berupa email ataupun melalui nomor telepon. Nah, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rifki atas penjelasannya. Ke penjelasan kedua akan disampaikan oleh Farhad. Pada Farhad, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Permasalahan yang sering timbul adalah lamanya proses registrasi saat ingin melakukan permohonan perpanjangan SIM disebabkan proses yang memerlukan beberapa tahapan. Karena banyaknya tahapan dalam perpanjangan SIM, ini membuat masyarakat memiliki keluhan yang sama, yaitu masyarakat merasa sistem ini sudah tidak efisien. Karena pada era digital ini, kita dapat melakukan semua transaksi secara online, sehingga akan menjadi solusi yang efektif dengan adanya sistem pelayanan publik perpanjangan SIM berbasis web ini yang dapat memudahkan masyarakat untuk memperpanjang SIM dengan sangat mudah. Cara kerja web.
Pada tahap pertama itu tahap login, sistem akan meminta untuk memasukkan username atau password yang dimiliki oleh user. Pada tahap registrasi, setelah berhasil melakukan login, user akan dihadapkan dengan kolom-kolom yang harus diisi sesuai dengan data diri yang dimiliki. Pada tahap formulir, sistem akan meminta user untuk mengisi data diri dan mengupload foto serta melakukan pembayaran. Pada tahap percetakan SIM, jika semua telah diisi sesuai prosedur, maka admin dapat memvalidasi datanya dan SIM siap dicetak. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Farhat atas penjelasannya. Kemudian penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pinka. Pada Pinka dipersilakan. Untuk tampilan user interface yang pertama adalah tampilan halaman login, di mana berisi username dan password yang harus dimasukkan. Next. Di tampilan berikutnya adalah tampilan halaman beranda. Tampilan ini akan muncul di awal saat memasuki website. Next. Selanjutnya adalah tampilan halaman kontak center, di mana berisi kontak yang dapat dihubungi untuk menanyakan perihal perpanjangan SIM. Next. Yang selanjutnya adalah tampilan halaman registrasi yang berisi kolom-kolom untuk diisi oleh user yang ingin melakukan permohonan perpanjangan. Next. Untuk halaman tampilan pendaftaran, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pinka. Mengenai formulir pendaftaran akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dapat dilihat tampilan halaman pendaftaran itu user akan diminta untuk memasukkan jenis permohonan, kemudian golongan SIM yang ingin diperpanjang, kemudian ada polda kedatangan, kemudian lokasi kedatangan, dan juga kewarganegaraan. Masih pada halaman daftar, di bawahnya akan diminta user memasukkan nomor induk kependudukan, kemudian nama lengkap dan jenis kelamin, tempat tanggal lahir, golongan darah user, alamat, provinsi. Selanjutnya dimintakan untuk memasukkan agama, tinggi badan, pekerjaan, kemudian mengkonfirmasi apakah si user itu berkacamata atau tidak, kemudian cacat fisik iya atau tidak, kemudian masukkan nomor telepon, serta pendidikan. Nah, apabila telah diisi semuanya, akan diminta untuk konfirmasi untuk ke pembayaran. Nah, pada halaman pembayaran ini, diminta untuk memasukkan nominal pembayaran sesuai dengan SIM apa yang diperpanjang, baik itu SIM A, SIM C, atau yang lainnya. Kemudian dimasukkan ke pilihan bank tujuan, apakah Bank Mandiri, BNI, BCA. Kemudian user diminta untuk konfirmasi pembayaran. Pada konfirmasi pembayaran, ditampilkan apakah pembayaran itu berhasil atau tidak. Apabila berhasil, akan ditampilkan pembayaran Anda telah berhasil dan diminta untuk memasukkan foto serta ukurannya 3x4. Foto tersebut dalam format PNG, JPG, atau JPEG. Nah, apabila sudah, SIM tadi siap untuk dicetak dan kita diminta untuk mengkonfirmasi cetak semua informasi pendaftaran. Baik, sekian dari pemaparan kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Lebih yang kurang, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.